Halo teman-teman, kita sebentar lagi akan menyambut tahun 2023. Namun, yang membuat was-was di penghujung tahun 2022 ini tersiar isu resesi yang siap menyambut kita di pergantian tahun nanti. Bank Dunia atau IMF memprediksi jebloknya perekonomian di 60 negara berkembang di tahun 2023. Bahkan mereka menyatakan 40 negara di antaranya dipastikan akan mengalami guncangan hebat di sektor tersebut. Kondisi ini diakibatkan situasi dunia yang sulit karena banyaknya ketidakpastian secara global. Hal ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo ketika memberi sambutan di hadapan media. Chief Ekonomis Bank Mandiri Andri Asmoro menilai tantangan global khususnya negara berkembang seperti Indonesia sangat besar, di mana normalisasi moneter Amerika Serikat berpotensi menekan pasar keuangan dan meningkatnya outflow asing. Sedangkan menurut Budi Hikmat, Chief Ekonomis PT Bahana TCW Investment Management, menjelaskan bahwa kondisi krisis 2022 ini ditandai dengan dua hal. Pertama, Bank Sentral menaikkan suku bunga untuk menghadapi inflasi yang tidak terkendali. Kedua, krisis ini juga disebabkan oleh ketegangan geopolitik. Saat terjadi resesi, roda ekonomi akan melambat alias lesu. Dampaknya paling dirasakan oleh sektor finansial mulai dari bisnis yang tidak berkembang, pemotongan gaji, hingga angka pengangguran yang bertambah karena potensi pemutusan hubungan kerja secara massal lebih besar terjadi. Sebenarnya resesi atau krisis bukan hal pertama terjadi di Indonesia. Setidaknya ada 3 kali krisis seperti ini yang pernah dirasakan negara kita. Yaitu pada krisis 1998, krisis 2008, krisis 2013, dan krisis 2020. Namun pakar menjelaskan bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini berbeda dengan krisis-krisis sebelumnya. Indikator home alone dapat dijadikan ukuran dari perbedaan tersebut. Maksud home dalam krisis ini, Indonesia terdampak dari segi domestik atau internal, sementara alone mempertanyakan apakah Indonesia terkena dampaknya sendiri atau dengan negara lain. Pada krisis atau resesi 1998, terjadi krisis moneter di Indonesia sehingga rupiah melemah sangat dalam. Krisis terjadi di home dan ekonomi Indonesia yang terdampak. Berbeda dengan krisis 2008 datangnya dari luar. Saat itu terjadi karena kejatuhan Lehman Brothers hingga aset-aset keuangan pun nilainya anjlok. 2008 krisis is not home and we are not alone. Adapun krisis 2020 terjadi karena pandemi secara global, sehingga Indonesia pun tidak sendiri. Meski belum punya teknologi vaksin, Indonesia sendiri punya jurus 1000 teman terlalu sedikit dan 1 musuh terlalu banyak. Makanya Indonesia mendapatkan vaksin dari Amerika Serikat dan juga Tiongkok. Ekonomi juga bertahan karena pemerintah tetap menggenjot infrastruktur. Dan saat ini ekonomi Indonesia juga masih terbilang kuat dengan inflasi yang masih terjaga dan pertumbuhan ekonomi diperkirakan masih di kisaran 5,1%. Walaupun dolar Amerika Serikat menguat secara global, rupiah terbilang masih bertahan dengan depresiasi hanya sekitar 8,48% secara YTD hingga 20 Oktober. Lantas, bagaimana cara mengelola keuangan pribadi agar tidak terdampak resesi? Beberapa hal ini bisa dicoba dan berikut ini adalah daftarnya. 1. Menghemat pengeluaran konsumtif. Walaupun resesi belum benar-benar terjadi, tetapi alangkah baiknya kebiasaan hidup hemat mulai dilakukan. Belilah kebutuhan seperlunya saja, terutama kebutuhan pokok. Tujuannya adalah agar bisa memiliki uang lebih yang bisa dialokasikan untuk hal-hal lain seperti dana darurat, melunasi atau mengurangi hutang dan investasi. 2. Mengatur pos pengeluaran. Agar lebih terjaga uangnya dari keborosan, alangkah baiknya mengatur pos anggaran. Mulai dari memisahkan pos yang merupakan kebutuhan pokok dan mana yang merupakan pos keinginan. Mungkin bisa mulai mengurangi pos leisure seperti nongkrong atau nonton atau traveling. Bisa dikurangi tapi bukan dihilangkan. Bisa dikurangi biayanya atau intensitasnya.
Dalam menentukan ulang pos anggaran pengeluaran, bisa dilakukan juga cek kesehatan keuangan sederhana. Contohnya saja cek rasio tabungan, hutang terhadap pengeluaran, dan rasio likuiditas. 3. Manajemen utang. Jika kemudian gaya hidup lebih hemat dan atur ulang pengeluaran sudah dilakukan, saatnya mengurangi hutang. Buat hutang seminim mungkin untuk berjaga-jaga, misalnya saja terjadi resesi. Proporsi hutang terhadap pengeluaran bulanan yang sehat sekitar di bawah 30%. Namun karena mau menghadapi resesi, lebih konservatif juga lebih baik. Misalnya saja rasio hutang terhadap pengeluaran sampai 20%. Pastikan dalam membayar hutang mulai dari yang berbunga besar, karena bunga yang tinggi bisa berpengaruh pada arus kas keluarga saat mengalami masalah keuangan. Hal ini bertujuan agar tidak membebani pengeluaran saat terjadi resesi. 4. Save dana darurat. Dana darurat yang ideal adalah untuk 3-6 bulan dalam memenuhi kebutuhan. Mumpung belum sampai resesi, masih ada waktu untuk segera mengumpulkannya. Saat terjadi resesi dan terkena pengurangan gaji atau bahkan PHK, dana darurat ini yang nantinya bisa menjadi pengganti pendapatan yang hilang. 5. Ikuti asuransi jiwa dan kesehatan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Itulah kenapa kita harus menyiapkan asuransi. Asuransi yang dipilih bisa kesehatan dan jiwa dalam menghadapi resesi jika terjadi. Misalnya saja ada musibah seperti terkena penyakit yang mengharuskan dirawat dan membutuhkan dana besar. Asuransi akan jadi pelindung Anda. Begitu juga saat si pencari nafkah terkena musibah hingga merenggut nyawanya. Asuransi yang akan memberi perlindungan terhadap keluarga yang ditinggalkan. Sehingga kebutuhan pokok masih dapat terpenuhi meski musibah menghampiri. 6. Siapkan pendapatan lain seperti investasi atau menabung. Menghemat mungkin saja bisa menjaga keuangan saat terjadi resesi. Namun akan lebih aman jika menambah aliran kas masuk atau pendapatan untuk makin memperkokoh kesehatan keuangan pribadi. Jika ada kelebihan uang, jangan kemudian langsung dikonsumsi. Tabunglah dan investasilah. Menabung bisa dilakukan di rekening terpisah untuk dana jaga-jaga atau kejadian tidak terduga dan liquid atau cepat cair. Investasi juga bisa dilakukan di aset minim risiko seperti deposito, reksadana, pasar uang, reksadana pendapatan tetap, atau obligasi negara retail. Nah, itulah tadi beberapa tips and trik untuk menghadapi resesi yang diisukan akan menyapa kita di tahun 2023 mendatang. Semoga isu tersebut hanya prediksi semata dan tidak benar-benar terjadi. Kalaupun terjadi, semoga tips dan trik ini bisa menjadikan kondisi finansial kita survive di masa-masa sulit. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita dan sampai jumpa lagi. Terima kasih.